Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan yang terhormat kepada Ibu Dr. Tantina Haryati, SE MAKS, dan Ibu Mailenia Rahmasalisa, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari exercise 13 yang berjudul Intangible Assets. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama Kurota Ayuni Aulia Asari dengan NPM 259, Sheila Zanira Amalia dengan NPM 261, Dini Salsa Ramadhani NPM 264, Zarwanda Isnaini Hidayah NPM 270, Farantika Maulani NPM 288, Reva Syazra Falia NPM 289, Zafiratus Azahra NPM 290, dan Devlin Lufi Alfisya Azahra NPM 291. Untuk yang pertama kita akan membahas soal P12.2. Nah, pertama-tama kita akan masuk untuk bagian yang A. Kita diminta menghitung carrying value pattern per 31 Desember 2016. Langkah pertama kita harus menentukan dulu biaya mana yang boleh masuk ke nilai pattern. Dari data soal ada beberapa biaya sebelum tahun 2016 seperti biaya research, pembuatan prototype, dan testing model. Tetapi biaya-biaya itu tidak boleh dikapitalisasi karena pada saat itu pattern belum mencapai economic viability atau kelayakan ekonomi. Jadi, biaya yang boleh dicatat sebagai pattern hanya fees paid to engineers and lawyers to prepare patent application pada Januari 2016, yaitu sebesar $59.500. Nah, biaya ini boleh dikapitalisasi karena termasuk biaya legal untuk memperoleh patent. Selanjutnya kita hitung amortisasinya. Soal menyebutkan bahwa patent memiliki useful life 17 tahun. Karena biaya patent ini terjadi pada Januari 2016, berarti biaya terjadi sebelum 1 Juli, sehingga amortisasi tahun 2016 dihitung 1 tahun penuh. Maka amortisasi tahun 2016 adalah 59.500 dibagi 17 tahun sama dengan $3.500. Setelah itu carrying value dihitung dengan cara cost of patent dikurangi accumulated amortization. Jadi 59.500 dikurangi 3.500 sama dengan $56.000. Maka carrying value patent per 31 Desember 2016 adalah $56.000. Intinya pada tahun 2016 hanya biaya pengajuan patent yang masuk ke nilai patent, sedangkan biaya research, prototype, dan testing dibebankan sebagai expense. Pada bagian B, exercise P12.2, LO2, chapter 12, kita diminta untuk menghitung nilai tercatat paten per 31 Desember tahun 2020. Pada perhitungan nilai tercatat paten per 31 Desember 2020, terdapat biaya yang masih dibebankan ke nilai paten, yaitu nilai sisa paten awal per 31 Desember 2018 sebesar $49.000 Hongkong dan biaya modifikasi desain yang layak secara ekonomi pada April 2019 sebesar $49.000 Hongkong. Sehingga total nilai paten yang diamortisasi menjadi $98.000 Hongkong. Untuk paten awal, masa manfaatnya adalah 17 tahun, sehingga amortisasi per tahun sebesar $3.500 Hongkong. Angka 3.500 ini didapat dari nilai sisa paten awal per 31 Desember 2018 sebesar $49.000 Hongkong tadi dibagi nilai manfaat 17 tahun, sehingga menghasilkan angka $3.500 Hongkong. Nah, dari tahun 2016 sampai tahun 2020 telah diamortisasi selama 5 tahun, sehingga total amortisasinya sebesar $17.500 Hongkong.
Angka 17.500 ini didapat dari hasil perkalian nilai amortisasi per tahun sebesar 3.500 dolar Hongkong tadi dikali 5 tahun. Sehingga didapatkan nilai sisa paten awal menjadi 42.000 dolar Hongkong. Selanjutnya, biaya modifikasi desain tahun 2019 sebesar 49.000 dolar Hongkong yang telah saya sebutkan tadi diamortisasi menggunakan sisa umur manfaat sebesar seumur 14 tahun, sehingga amortisasi per tahunnya sebesar 3.500. Karena biaya terjadi sebelum 1 Juli, maka amortisasi dihitung penuh untuk tahun tersebut. Dari tahun 2019 sampai tahun 2020, total amortisasi sebesar 7.000 dolar Hongkong. Angka 7.000 ini didapat dari hasil perkalian 3.500 dikali 2 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Sehingga nilai sisa modifikasi menjadi 42.000 dolar Hongkong. Kemudian kedua nilai sisa tersebut dijumlahkan, yaitu 42.000 dolar Hongkong ditambah 42.000 dolar Hongkong, sehingga diperoleh nilai tercatat paten pada 31 Desember tahun 2020 sebesar 84.000 dolar Hongkong. Pada slide ini kita akan menghitung carrying value atau nilai tercatat paten per 31 Desember 2023. Pertama, pada tanggal 1 Januari 2021, perusahaan merevisi sisa umur manfaat paten menjadi 5 tahun. Nilai tercatat paten pada awal tahun 2021 adalah 84.000 dolar Hongkong. Selanjutnya, kita menghitung amortisasi baru. 84.000 dolar Hongkong dibagi 5 tahun, sehingga diperoleh amortisasi sebesar 16.800 dolar Hongkong per tahun. Kemudian, amortisasi dihitung untuk 3 tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Tahun 2021 sebesar 16.800 dolar Hongkong, tahun 2022 sebesar 16.800 dolar Hongkong, dan tahun 2023 sebesar 16.800 dolar Hongkong. Jadi total amortisasi selama 3 tahun adalah 50.400 dolar Hongkong. Lalu kita menghitung nilai tercatat akhir dengan mengurangkan carrying value awal 84.000 dolar Hongkong dengan total amortisasi 50.400 dolar Hongkong. Hasilnya adalah 33.600 dolar Hongkong. Jadi carrying value paten per 31 Desember 2023 adalah 33.600 dolar Hongkong. Di sini saya akan menjelaskan soal P12.3 bagian A, di mana kita diminta untuk menunjukkan bagian aset tidak berwujud dari laporan posisi keuangan Sandro pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, yang pertama kita menghitung franchise-nya terlebih dahulu, yaitu pertama mencari biaya perolehan yang dikapitalisasi dengan menjumlahkan uang muka tunai dengan nilai masa kini atau present value. Uang muka tunai sebesar 15.000 dolar ditambah dengan nilai masa kini atau present value sebesar 43.700 dolar. Di total menghasilkan angka sebesar 58.700 dolar. Lalu kita mencari amortisasi tahun 2022. Nah, karena nilai manfaatnya sebesar 10 tahun, maka 58.700 dibagi 10 tahun, menghasilkan angka sebesar 5.870. Lalu kita mencari nilai buku atau nilai tercatat per 31 Desember 2022, di mana 58.700 dikurangi 5.870, menghasilkan angka sebesar 52.830 dolar. Lalu kita mencari hak patennya. Yang pertama, biaya perolehan yang dikapitalisasi. Nah, biaya hukum dan registrasi paten itu sebesar 17.600. Lalu mencari amortisasi tahun 2022, karena masa manfaatnya 8 tahun, maka 17.600 dibagi 8 tahun, menghasilkan angka sebesar 2.200 dolar. Lalu nilai bukunya 17.600 dikurangi dengan 2.200, menghasilkan angka sebesar 15.400.
Lalu selanjutnya kita mencari nilai dari merek dagang. Yang pertama, biaya perolehannya pada 1 Juli 2019 itu sebesar $36.000. Dengan amortisasi, karena nilai manfaatnya 20 tahun, jadi 36.000 dibagi 20 tahun, menghasilkan angka sebesar $1.800 per tahun. Nah, untuk akumulasi amortisasi pada 1 Juli 2019 sampai 31 Desember 2022, pada 2019 karena 6 bulan, jadi sebesar 900. Untuk 2020, 2021, dan 2022 karena 3 tahun penuh, jadi 1.800 dikalikan 3, jadi hasilnya $5.400. Lalu untuk total akumulasi amortisasinya 5.400 ditambah $900, jadi hasilnya 6.300. Lalu nilai buku atau nilai tercatat per 31 Desember 2022 itu 36.000 dikurangi dengan 6.300, jadi hasilnya 29.700. Nah, jadi total aset tak berwujudnya dari franchise sebesar 52.830 ditambah hak paten sebesar 15.400 dan merek dagang sebesar 29.700 di jumlah semuanya menghasilkan total aset tak berwujud sebesar $97.930. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua di soal P12.3. Jadi di slide ini tuh ditunjukkan bahwa adanya beban-beban yang muncul di laporan laba rugi tahun 2022 akibat transaksi aset tidak berwujud atau intangible asset milik Sandro SA. Yang pertama ada beban amortisasi waralaba. Jadi ini tuh berasal dari total biaya franchise yang diamortisasi yaitu 58.700 dibagi dengan masa manfaatnya 10 tahun sehingga beban amortisasi waralaba itu sebesar $5.870. Lalu yang kedua ada beban amortisasi paten sebesar 2.200. Itu berasal dari biaya legal dan biaya pendaftaran paten yang dikapitalisasi yaitu 17.600 dibagi dengan masa manfaatnya 8 tahun. Lalu yang ketiga ada beban amortisasi merek dagang. Itu berasal dari biaya perolehan trademark yaitu 36.000 dibagi dengan masa manfaatnya sebesar 20 tahun selama 20 tahun sehingga hasilnya 1.800. Yang selanjutnya ada beban operasional waralaba. Ini tuh berasal dari kewajiban pembayaran royalti sebesar 5% dari pendapatan franchise di tahun 2022. Pendapatan franchise-nya itu sebesar $900.000, maka 50%-nya adalah 45.000. Ada beban eksperimen dan juga pengembangan itu sebesar 65.000, berasal dari biaya riset dan juga pengembangan yang dilakukan perusahaan untuk mengembangkan paten. Dan terakhir ada beban hukum pembelaan merek dagang sebesar 10.200. Jadi ini tuh berasal dari biaya litigasi yang berhasil mempertahankan trademark perusahaan. Dan yang terakhir ada beban hukum pembelaan merek dagang sebesar $10.200. Jadi itu berasal dari biaya litigasi yang berhasil. Keseluruhan total dari beban operasional adalah sebesar $130.070. Kemudian di beban non operasional itu terdapat beban bunga sebesar 6.118. Itu yang berasal dari kewajiban pembayaran cicilan franchise yang menggunakan metode present value sehingga menimbulkan bunga. Sehingga total keseluruhan beban yang muncul pada tahun 2022 adalah sebesar $136.188. Pada contoh soal yang selanjutnya yaitu PT Pelita membeli hak cipta pada tanggal 1 Januari 2023 dengan harga Rp180 juta. Hak cipta tersebut itu memiliki umur manfaat 6 tahun tanpa nilai residu. Nah, pada tanggal 1 Januari 2025, perusahaan mengeluarkan biaya pengembangan sebesar Rp36 juta sehingga umur manfaatnya itu bertambah menjadi 5 tahun sejak tanggal pengembangan.
pada tanggal 31 Desember 2026, hak cipta dijual seharga 110 juta rupiah. Pertanyaannya, yang pertama, hitung amortisasi per tahun sebelum pengembangan. Dan yang kedua, hitung amortisasi baru setelah pengembangan. Dan yang ketiga, hitung laba atau rugi penjualan hak cipta. Pada soal yang pertama, kita disuruh untuk menghitung amortisasi per tahun sebelum pengembangan. Jadi, diketahui harga perolehan itu sebesar 180 juta, umur manfaat selama 6 tahun, dan nilai residunya 0 rupiah. Jadi, 180 juta itu dibagi dengan 6, maka akan menghasilkan amortisasi tiap tahun sebesar 30 juta rupiah. Karena dipakai selama tahun 2023 dan 2024 atau sebanyak 2 tahun, maka akumulasi amortisasinya itu 2 dikali 30 juta rupiah, maka hasilnya 60 juta rupiah. Jadi amortisasi per tahunnya itu sebesar 30 juta rupiah dan akumulasi amortisasi sampai 31 Desember 2024 itu sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengerjaan mengenai amortisasi baru. Yang pertama kita harus mencari dulu nilai buku 1 Januari tahun 2025, yakni penghitungannya adalah harga perolehan awal aset tidak berwujud sebesar 180 juta rupiah, dikurangi dengan amortisasi sebelum pengembangan sebesar 60 juta rupiah, maka didapat 36 juta rupiah. Setelah mengetahui nilai buku, maka ditambahkan dengan biaya pengembangan sebesar 36 juta, maka hasilnya adalah 156 juta rupiah. Nah, untuk penghitungan amortisasi baru, dia adalah biaya pengembangan dibagi dengan sisa umur manfaat yang sebesar 5 bulan, yakni hasilnya 31 juta 200. Maka hasil amortisasi baru per tahunnya adalah 31 juta 200. Untuk soal nomor 3, kita diharuskan untuk menentukan apakah perusahaan memperoleh laba ataukah malah rugi. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghitung total amortisasi dari tahun 2025 sampai 2026. Karena penjualan hak cipta dilakukan pada 2026 bulan Desember, maka tahun yang sudah dilalui yaitu 2 tahun, yaitu 2025 dan 2026. Amortisasi baru per tahun diketahui yaitu sebesar 31.200.000 dikali dengan jumlah tahun yang sudah dilalui yaitu 2, menghasilkan 62.400.000. Langkah kedua yaitu menghitung nilai buku hak cipta saat akan dijual. Nilai buku setelah pengembangan sebelumnya adalah 156 juta, kemudian dikurangi dengan total amortisasi sebesar 62.400 menghasilkan 93.600. Lalu, langkah yang ketiga adalah membandingkan nilai buku dengan harga jual. Hak cipta dijual dengan harga 110 juta, sedangkan nilai bukunya adalah 93.600. Jadi cara menghitung selisihnya adalah mengurangkan, yaitu 110 juta dikurang dengan 93.600 menghasilkan 16.400. Sehingga kesimpulannya perusahaan memperoleh laba sebesar 16.400 hasil dari penghitungan selisih tadi.